Start record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Almio Muhammad Fahri Batawuah dengan NIM 235167111 KT 10263 dan beberapa teman saya. Saya Afwan Khalid Ismail dengan NIM 2351428 KT 1021. Saya Alia Atma Fatimah dengan NIM 522871 Saya Rahma Aulia Nurzain dengan NIM 235222746 KT 10441. Saya Rangga Bagus Aryoko dengan NIM 235168668 KT 10269. Pada kesempatan kali ini kami kelompok PKH 14 akan mempresentasikan infografis terkait ragam gangguan abiotik antroposentrik terhadap ekosistem hutan mangrove di Kecamatan Manangu. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan deskripsi gangguan terhadap ekosistem hutan mangrove, interaksi yang terjadi, dampak yang ditimbulkan oleh gangguan, dan strategi pencegahan dan pengendalian. Di sini saya akan memberikan sedikit pengertian tentang gangguan abiotik antroposentrik. Gangguan abiotik antroposentrik adalah gangguan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Gangguan ini dapat berupa perubahan penggunaan lahan dan polusi. Selanjutnya, deskripsi gangguan akan dijelaskan oleh teman saya, Afwan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk memberikan penjelasan terkait dengan deskripsi gangguan yang terjadi pada antroposentrik terhadap ekosistem hutan mangrove di Kecamatan Manangu. Nah, yang pertama adalah penebangan atau konservasi lahan yang dilakukan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dikatakan seperti pencemaran oleh limbah berbagai kegiatan pembangunan. Lalu yang kedua yaitu adalah meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di lingkungan sekitar ekosistem hutan mangrove. Nah, pada yang kedua ini, sehingga terjadi pemanfaatan sumber daya alam hutan mangrove yang akan semakin terus meningkat. Nah, lalu yang ketiga yaitu adalah pemanfaatan sumber daya alam hutan mangrove yang semula dilakukan secara tradisional dan berubah menjadi secara komersial. Lalu yang keempat yaitu adalah ekosistem hutan mangrove peka terhadap perubahan dan tekanan dari luar yang melampaui kemampuan dan daya dukungnya. Semisal dengan pencemaran lingkungan berupa limbah industri dan sampah di dalam ekosistem hutan mangrove. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan kawasan ekosistem hutan mangrove diubah menjadi kawasan perumahan ataupun permukiman serta perkantoran maupun industri dan yang lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu adalah kawasan hutan mangrove menjadi berkurangnya karena adanya perubahan pemanfaatan lahan hutan mangrove menjadi lahan pertambangan. Berikut tadi adalah deskripsi gangguan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Afwan atas penjelasannya tentang deskripsi gangguan. Kemudian kita lanjut ke interaksi yang terjadi yang akan dijelaskan oleh Alia ya. Baik, selanjutnya yaitu interaksi yang terjadi. Yang pertama ada penebangan atau konversi
konversi lahan dapat mengurangi jumlah pohon mangrove yang menutupi ekosistem hutan mangrove. Daya alam hutan mangrove secara komersial dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan mangrove yang tergolong sedang hingga berat. Lalu pencemaran lingkungan berupa limbah industri dan sampah di dalam ekosistem hutan mangrove dapat mengancam kehidupan fauna yang berhabitat di sana. Yang terakhir, perubahan pemanfaatan lahan hutan mangrove menjadi lahan pertambakan dapat mengurangi luasan hutan mangrove. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Alia. Dilanjutkan dampak yang ditimbulkan dijelaskan oleh Rahma. Silahkan Rahma. Selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan dari gangguan abiotik antroposentrik ekosistem hutan mangrove di Kecamatan Mananggu, yaitu terjadi kerusakan ekosistem hutan mangrove yang dapat dikategorikan dari ringan hingga berat. Selanjutnya, fauna yang berhabitat di hutan mangrove kehilangan sumber makanan dan tempat tinggal mereka. Serta yang terakhir, aktivitas ekonomi penduduk dalam memanfaatkan sumber daya alam hutan mangrove dapat menurun. Selanjutnya, silakan. Mas Rangga, silahkan lanjutkan. Baik, untuk strategi pencegahan dan pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kegunaan ekosistem hutan mangrove dan pentingnya menjaga kelestarian. Yang kedua, mengurangi penebangan atau konversi lahan yang dilakukan oleh manusia dengan mengembangkan alternatif penggunaan lahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan berupa limbah industri dan sampah di dalam ekosistem hutan mangrove dengan menerapkan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Kemudian, strategi yang lainnya yaitu dapat dengan meningkatkan pengawasan terhadap perubahan dan pemanfaatan lahan hutan mangrove menjadi lahan pertambakan. Kemudian yang lainnya juga ada meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem hutan mangrove. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke. Demikian penjelasan infografis dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata dan cara penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cut, cut, cut.